Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk sekarang kita masuk ke materi perangkat keras komputer. Sejarah singkat perangkat keras komputer. The ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, merupakan komputer digital elektronik pertama yang diselesaikan pembuatannya pada tahun 1946. ENIAC ini diprogram awalnya memiliki kemampuan untuk menyimpan kalkulasi masalah dengan menggunakan tabung hampa udara sekitar 18.000. Jadi sangat besar sekali ya pada awal-awal komputer itu sangat besar, mungkin sebesar ruangan kelas pada awal-awalnya ya. Nah, tahun 1950-an Remington Rand memproduksi UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator. Nah, alat ini mampu mengkalkulasi di tingkat 10.000 tambahan per detik. Pada tahun 1957, IBM mengembangkan IBM 704 yang mampu mengembangkan 100.000 kalkulasi per detik. Nah, pada tahun 1971, komputer generasi keempat berkarakteristik sirkuit berkelanjutan, meningkatkan pemrograman yang bermacam-macam. Zaman komputer mikro mulai diproduksi tahun 1975 ini. Nah, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi atau daftar perintah. Yang tersimpan dalam komputer tersebut menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya disebut dengan memori komputer. Secara umum, komputer terdiri dari 5 bagian utama. Fungsinya tersebut yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Unit tersebut adalah masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran, dan kendali atau kontrol ya. Nah, ini gambar sistem komputer ya. Ada main memory, ada CPU-nya. CPU ini ada ALU-nya, arithmetic logic unit, dan program control unit atau CU. Dan input atau outputnya, equipment-nya ada IO-nya. Fungsi dasar sistem komputer. Nah, fungsi dasar sistem komputer. Ini ada 4 ya, fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, pemindahan data, dan operasi kendali. Nah, pada prinsipnya yang keempat ini, yang pertama itu fungsi operasi pengolahan data. Maksudnya ini ya, komputer harus dapat memproses data. Representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya dalam pengolahan data. Nah, untuk yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data, komputer memerlukan unit penyimpanan, sehingga diperlukan suatu fungsi penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu ya, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Nah, untuk pemindahan data dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau outputnya, dan perangkatnya disebut peripheral, perangkatnya ya. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Nah, selanjutnya operasi kendali, fungsi operasi kendali. Fungsi pengendalian ini juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain. Nah, kita lanjut. Fungsi dasar sistem komputer. Nah, ini ya contoh bagannya. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya, gambar yang ini. Nah, ada 4 bagian pada gambar diagram fungsi dasar sistem komputer, yang diantaranya yaitu movement apparatus atau interface untuk pemindahan data. Ini ya yang paling atas.
Yang kedua, data storage facility merupakan unit penyimpanan data. Yang ketiga, processing facility merupakan unit untuk pemrosesan data. Dan yang keempat, control mechanism merupakan pengendali utama fungsi komputer. Nah, adapun alurnya ini ya, alur dari fungsi dasar sistem komputer tersebut. Nah, yang pertama itu data ini diambil dari storage oleh kontrol. Data ini diambil dari storage oleh kontrol. Kontrol memberikan ke bagian processing. Nah, data dari storage ini diambil oleh kontrol mekanisme ini, terus dibagikan ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olahan pada bagian processing ini kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah resultnya. Nah, kemudian data diambil dari movement aparatus ini ya, oleh kontrol. Kontrol memberikan ke bagian processing untuk diolah. Hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan ke storage lagi sebagai sebuah resultnya. Sebaliknya, data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah, setelah itu dihasilnya ke data movement aparatus. Nah, ini ada panah-panahnya ini ya. Ini alurnya. Nah, data dari movement aparatus dipindahkan ke kontrol untuk di-save ke memory storage. Sebaliknya, data dari memory storage dipindahkan oleh kontrol untuk di-write ke data movement aparatusnya. Nah, data yang berasal dari movement aparatus ini oleh kontrol kemudian dikirim kembali ke data movement aparatus yang lain. Nah, itu sistem kerjanya dari fungsi dasar komputer nih ya. Jadi ini ada panah-panahnya, alur-alurnya. Itu sistem kerja fungsi dasar komputer ini. Nah, komponen utama sistem komputer ada CPU, ada memori, ada peralatan input dan outputnya. Nah, struktur CPU seperti yang dari gambar sebelumnya ya, yang ini ada arithmetical logic unit, ada program control unit. Ada control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Nah, arithmetic and logic unit ini atau ALU ini berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Ada register berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. CPU interconnection berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Fungsi CPU, apa fungsinya? Menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Itu fungsi dari CPU. Ini memori internal, ada memori eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory, dan memori utama atau RAM berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input atau output seperti flash disk dan hard disknya. Itu ya memori eksternal. Nah, input device-nya contohnya apa-apa aja. Untuk alat input ada card reader, ada keyboard ya, ada barcode reader, ada mouse, scanner, voice recorder, touchscreen enggak ya, itu joystick. Nih contohnya, ini ada keyboard, ada barcode, ada mouse. Terus untuk alat outputnya contohnya apa? Ada printer, monitor, speaker, atau LCD, proyektor. Nah ini ya. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan video tentang perangkat keras komputer secara ringkasnya ya. Silakan dipahami apa itu perangkat keras komputer dan apa-apa aja sistem dasarnya komputer itu apa-apa aja. Terus ada alat input, ada alat outputnya. Nah, silakan dipahami lagi. Nah, demikian aja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.